Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arga Farzan Lubis, NPM 2008260102. Jadi pada blog endokrin ini saya akan membahas sedikit tentang serotalgia. Nah, jadi jadi serotalgia ini merupakan penyakit mata yang disebabkan oleh keringnya konjungtiva dan kornea mata akibatnya kekurangan vitamin A. Nah, untuk epidemiologinya sendiri itu jadi populasi yang berisiko terkena seroftalmia ini adalah anak balita, ibu hamil ataupun yang sedang menyusui, kemudian daerah yang berpendapatan rendah pasca infeksi atau bisa juga karena campak dan diare, malabsorpsi dan penggunaan alkoholisme. Jadi prevalensi tetap relevan di LMIC menurut VAD adalah penyebab adalah kebutaan yang dapat dicegah. Nah, untuk patofisiologi dari sel oftalmia ini ada dua peran utama vitamin A. Yang pertama itu prekursor visual pigment, retinal. Ini penglihatan mata malam. Yang kedua ada regulasi diferensiasi dan integritas epitel, mukosa atau konjungtiva dan kornea. Kemudian ini bisa mencegah keratinisasi, yaitu kekurangan, kehilangan sel goblet, keratinisasi, kemudian ada pengeringan permukaan pada mata. Nah, untuk tanda dan gejala dari seroftalmia ini ada night blindness, ini adalah gejala awal. Kemudian ada bitter spot, ini merupakan plak keratin pada konjungtiva. Kemudian ada konjungtival atau corneal xerosis, ini biasanya pada permukaannya kering dan kabur. Kemudian ada keratomalacia, ini merupakan pelunakan atau kolikuatif nekrosis kornea yang kan bisa eh, terjadi ulcerasi atau perforasi. Lalu untuk mendiagnosa dari cara menegakkan diagnosa dari seroptalmia ini biasanya pada klinis berdasarkan tanda. Nah, untuk riwayat diet atau infeksi, kemudian ada pemeriksaan buta malam, ini biasa pada anamnesis dan pemeriksaan mata yang lengkap. Ada juga pemeriksaan penunjang seperti serum retinol, ini biasa populasi, kemudian ada impression sitologi, ini biasa evaluasi untuk mengevaluasi sel goblet. Kemudian ada pemeriksaan elektroretinografi atau dark adaptometri bila tersedia. Nah, catatan untuk serum retinol kurang sensitif untuk kasus yang ringan pada individu yang tertentu. Nah, untuk tata laksana dari serotolmia ini ada pengobatan akut menurut WHO yaitu ada vitamin A dosis besar oral sesuai untuk usia kasus serotolmia ataupun kasus keratomalacia. Nah, contohnya itu ada anak di atas 12 tahun, ada anak di atas 12 bulan, biasanya itu menggunakan dosis itu 200 sekali sehari selama 2 hari. Lalu dilanjutkan dosis tambahan beberapa minggu kemudian, dan lalu dirujuk pedoman lokal atau menurut WHO. Lalu ada obat penunjangnya juga itu seperti tetes mata, pelumas tanpa pengawet, kemudian ada antibiotik bila infeksi sekunder. Lalu ada juga perbaikan nutrisi. Dan pada malabsorpsi, pertimbangkan pemberian secara intramuskular atau tata laksana yang lebih spesifik. Nah, untuk pencegahan dari seroptalmia ini, biasanya ada pencegahan strategi itu merupakan suplementasi massal pada kelompok yang berisiko. Kemudian ada fortifikasi pangan seperti minyak dan tepung. Kemudian ada promosi makanan kayak provitamin A, seperti contohnya itu seperti sayur orange dan hati. Kemudian ada intervensi penanganan campak dan diare. Lalu ada pemantauan prevalensi serum retinol untuk menilai program populasi. Nah, untuk komplikasi dari seroptalmia ini, jika tidak segera ditangani, maka akan terjadi kebutaan permanen jika eh, jika si pasien ini yang mengalami keratomalacia berat. Kemudian ada infeksi sekunder, peningkatan mortalitas pada anak. Nah, prognosis sendiri ini baik jika ditangani segera atau sedini mungkin. Nah, jadi kerusakan yang lanjut itu sering irreversibel. Kemudian untuk kelompok khususnya pasien pasca bariatrik, penyakit malabsorpsi, penyakit hati, dan penggunaan alkoholisme ini akan memerlukan pendekatan yang berbeda karena ini sudah merupakan penyakit yang lebih serius jika tidak segera ditangani. Jadi sekian hasil presentasi dari mind map saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, Jika ada salah kata saya mohon maaf juga. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini.
Eh, saya tutup dengan doa menggunakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.